Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang di kelas live online persiapan ujian sertifikasi internasional PMP di session ke-8. Session ke-8 ini kita akan membahas mengenai Project Quality Management. Ini adalah session ke-8 dari total 13 session yang akan kita selenggarakan keseluruhan untuk kelas live online ini. Seluruh session untuk teman-teman yang baru bergabung, seluruh session nantinya akan direkam dan dapat diakses 1-2 hari dari sessionnya itu dimulai. Jadi kalau misalnya session 8 ini kemungkinan besar akan sudah live di website itu hari Sabtu atau paling lambat hari Minggu. Oke. Session ini akan dipandu oleh saya sendiri, Akbar Azur. Saat ini saya adalah direktur di Magna QM dan Agile Syndicate. Saya juga selaku Project Management dan PMO Consultant, sekaligus juga PM dan PMO Lead Trainer dan Mentor. Selain itu, saya juga adalah Community Leader di PMO Professional Indonesia dan juga Business Agility Indonesia. Sertifikasi yang saya miliki saat ini adalah adanya PMO-CP atau PMO Valuing Certified Practitioner. Ini salah satu sertifikasi PMO terbaru di global. Lalu ada PMP, ada PMISP. Buat teman-teman yang belum aware, PMISP adalah spesialisasi dari PMP. Jadi ini sangat spesifik terhadap satu bidang tertentu. Dan PMISP ini adalah scheduling. Ada lagi yang lain, spesialisasi yang lain, ada risk, ada business analis dan yang lain-lain. Lalu ada juga sertifikasi di Scrum Master PSM 1. Lalu juga saya pernah memiliki sertifikasi CISSP atau IT Security. Malam ini kita akan bahas mengenai Project Quality Management. Agendanya sama seperti project knowledge area sebelumnya. Kita akan mulai dengan key konsep dari Project Quality Management, lalu ditutup dengan proses-proses yang ada di dalam Project Quality Management. Setelah singkat, gambarannya, Project Quality Management kali ini tidak akan bukan merupakan knowledge area yang besar. Jadi kita lihat nanti sambil jalan, seharusnya akan alokasi waktu yang ada ini akan cukup. Oke, kita masuk sekarang ke quality. Ini saya skip dulu, saya langsung sini dulu deh. Oke, buat teman-teman yang sudah login, teman-teman akan melihat dua gambar mobil di sini. Ada gambar mobil Tata Nano, ada gambar mobil Lamborghini. Kalau saya tanya ke teman-teman, dari dua mobil ini, mana yang paling berkualitas atau mana yang kualitasnya paling tinggi? Saya tunggu jawabannya. Pak Meko jawabnya Lamborghini. Pak Fauzi jawabnya tergantung dari kebutuhan, bukan Pak? Oke. Ada teman-teman yang mau jawab juga? Oke. Nah, Pak Fauzi ada tambahan. Kalau butuhnya irit dan nggak perlu 300 mile per hour mah yang kanan aja ya. Nah, menariknya di sini jawaban Pak Fauzi yang paling mendekati dan ya bukan mendekati lagi, itu yang paling akurat atau paling benar mengenai konteks menjawab pertanyaan tadi. Mana yang kualitasnya paling tinggi? Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya hanya untuk ada mobil buat alat transportasi dari rumah ke kantor dan butuhnya yang hemat energi, oke, tentunya Tata Nano yang lebih memenuhi kebutuhan kualitas tersebut. Tata Nano yang lebih memenuhi kebutuhan tersebut.
Oleh karena itu, karena Tata Nano yang lebih memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya Tata Nano yang menurut persepsinya kebutuhan tadi, misalnya Pak Agus butuhnya kendaraan, mobil yang bisa dibawa pulang kantor, untuk alat transportasi ke kantor, pulang balik, dan butuhnya yang hemat energi. Menurut Pak Agus, jadinya Tata Nano yang kualitasnya paling tinggi dibandingkan Lamborghini. Tapi kalau misalnya ada Bapak siapa ya saya bilang? Bapak Rifki misalnya. Pak Rifki kebutuhan mobilnya adalah dia ingin punya mobil yang wow, bisa menimbulkan atau bisa memunculkan persepsi dari orang yang melihat mobilnya dia bahwa wah, ini mobilnya Lamborghini, berarti orang kaya ini. Karena dia orang kaya, oh berarti, nah itu nanti panjang lah. Kalau dia orang kaya nanti bisa gini. Tapi persepsi kebutuhannya si Pak Rifki adalah saya mau mobil yang bisa mempersepsikan bahwa saya adalah orang hebat dan oh ya saya juga mau masuk ke dalam klub Lamborghini karena saya mau lobby. Kalau begitu memang jadinya Lamborghini yang yang memenuhi kualitas kebutuhan dan sehingga cocok dengan menurut persepsi Pak Rifki, Lamborghini yang memiliki kualitas paling tinggi. Gini-gini itu maksudnya apa? Ya gini-gini maksudnya begitu dia masuk klub, dia bisa lobby buat bisnisnya ya segala macam. Oke. Jadi persepsi kualitas atau definisi kualitas itu adalah sesuatu yang sangat subjektif dan kaitannya sangat erat dengan requirement atau pemenuhan kebutuhan. Quality sebagai delivered performance atau result ini adalah definisinya jadinya quality as delivered performance or result is the degree to which a set of inherent characteristic fulfill requirements. Jadi konteksnya quality paling dekat itu definisinya adalah pemenuhan kebutuhan. Oke. Sedangkan grade adalah kategori yang diassign untuk suatu produk mungkin having the same functional, sama-sama memiliki fungsional yang sama, tapi memiliki karakteristik teknik yang berbeda-beda. Secara fungsional, kebutuhan Tata Nano dan Lamborghini sama-sama memiliki kebutuhan fungsional yang sama, memiliki karakteristik fungsional yang sama, yakni adalah mobil yang bisa mengantarkan Anda dari poin A ke poin B. Namun karakteristik teknikalnya sangat berbeda. Lamborghini bisa top speed-nya sampai 300 mile per hour misalnya gitu. Sedangkan Tata Nano mungkin resi mentok di 140 atau 120 km per jam. Oke. Nah, jadi yang keseringannya kita di lapangan atau di luaran, yang kita maksud atau yang kita persepsikan tentang quality itu sebenarnya bukan quality-nya sendiri, tapi adalah grade. Jadi persepsi kita tentang quality justru kebalik atau ketukar dengan pengertian definisi grade. Padahal kalau quality itu adalah konteksnya pemenuhan kebutuhan, kalau grade adalah memang perbedaan kategori pasar. Sehingga jadinya high quality, low grade itu nggak masalah. Jadi kualitasnya tinggi, tapi grade-nya rendah, itu nggak masalah. Namun, low quality, tapi high grade, itu masalah. Grade-nya tinggi, mungkin Lamborghini, tapi sering mogok. Itu masalah. Kembali, quality adalah pemenuhan kebutuhan. Quality itu sangat erat kaitannya dengan scope dan requirements. Kita ambil contoh lagi. Samsung sendiri kan punya berapa grade tuh untuk Galaxy-nya. Untuk Samsung handphone, itu untuk Galaxy, tipe Galaxy sendiri ada 3 grade. Ada J series, ada A series, ada S series. Oke?
Kalau misalnya saya mau beli handphone buat nenek saya, kebutuhan beliau untuk handphone adalah telepon, telepon beneran telepon, dan mungkin eh, WhatsApp pun beliau udah nggak bisa, matanya udah agak nggak bagus penglihatannya. Dia butuhnya untuk handphone aja. Oke, kalau begitu, kalau saya belikan A series atau S series, overkill nggak? Memenuhi kebutuhan, A series, tiga-tiganya J series, A series, dan S series, tiga-tiganya tentunya bisa digunakan untuk menelpon kan. Namun kalau saya butuhnya hanya untuk telepon saja ya, paling cocok saya belikan yang J series. Terus ada satu lagi contohnya, misalnya saya punya kebutuhan untuk handphone adalah saya butuh handphone untuk bisa berkomunikasi, baik itu by telepon ataupun SMS. Saya juga butuh untuk WhatsAppan, saya juga butuh untuk connect ke internet, browsing, mungkin sesekali nonton YouTube. Namun saya tidak main game. Kalaupun ada game, paling bentar saya gamenya, let's say Sudoku. Jadi saya nggak main tuh yang high 3D itu saya nggak main. Lalu untuk kebutuhan kamera pun juga kayak saya nggak butuh yang terlalu advance banget. Bagi saya yang sedang-sedang aja udah cukup. Dan satu lagi, saya kebetulan orangnya agak ceroboh. Handphone tuh saya sering jatuh ataupun ketinggalan. Saya pernah ketinggalan handphone di salah satu bandara gitu. Ketinggalan satu hari. Untungnya bisa balik lagi handphonenya. So, untuk kebutuhan saya itu, menurut saya, dari 3 series tadi, J series, A series, dan S series, kalau menurut kebutuhan saya, yang paling mendekati standar kualitas saya adalah A series. J series masih belum. Karena kameranya yang terlalu rendah, grade kameranya terlalu rendah, dan biasanya juga grade storage-nya pun juga nggak begitu besar. Dan grade prosesornya yang dipakai pun juga nggak begitu baik. Nah, sedangkan kalau S series, karena tadi saya sering jatuh handphone, sering ketinggalan, ya kayaknya sayang ya kalau handphone S series ketinggalan. Jadi A series saja cukup. Pak Meko, menurut saya malah Oppo saja Pak, atau Redmi. Ya, sepakat sih. Saya juga pakainya Xiaomi sekarang. Sama kayak Bapak Meko juga kalau nggak salah. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Pengertian kualitas dengan grade. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi dulu sebelum kita lanjut ke depan. Kalau masih ada yang ragu-ragu, silakan ditanyakan lagi. Buat teman-teman yang baru bergabung, jadi kita samakan lagi persepsi bahwa kualitas itu konteksnya adalah pemenuhan kebutuhan. Oke, sedangkan grade itu adalah perbedaan karakteristik teknis dari setiap tingkatan produk yang grading is by design, grade is by design. Sedangkan quality itu effort. Oke? Kalau oke, kita lanjut. Nah, masih di dalam key konsep dari konteks project quality management. Ada beberapa perbedaan istilah di sini. Ada prevention, ada inspection. Prevention itu artinya adalah keeping errors out of the process. Kita memastikan atau mengupayakan tidak adanya kesalahan di dalam proses kita, proses menciptakan deliverables. Sedangkan inspection adalah kita keeping errors out of the hand of the customer, memastikan tidak adanya kesalahan atau error barang cacat yang sampai ke tangan customer. Itu perbedaannya prevention dengan inspection. Oke, lalu juga ada perbedaan dalam konteks sampling. Sampling, kalau ada dua istilah, ada atribut sampling, ada variable sampling. Kalau atribut sampling, hasilnya dari sampling tersebut nanti adalah either dia cocok atau confirm atau lolos atau nggak lolos, itu aja.
Kalau atribut sampling, dia lolos apa nggak lolos. Kalau variable sampling, hasilnya bukan lolos nggak lolos, tapi berapa skill-nya, berapa skalanya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan lolos adalah ada tingkatan, ada yang grade paling atas, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Selama dia memenuhi antara grade 1 sampai grade 4, dia lolos. Di luar itu baru dia nggak lolos. Jadi bedanya itu antara atribut sampling dengan variable sampling. Toleransi atau tolerance adalah specified range of acceptable results. Jadi tadi variable sampling erat kaitannya dengan tolerance. Sedangkan control limits, kan tadi ada tolerannya ya, tapi kalau sudah di luar dari tolerance, itu berarti dia sudah melewati control limit. Kalau tolerance adalah range atau range yang kita masih terima, kita masih bisa terima, sedangkan control limit adalah range yang sudah kita tidak terima, karena di luar acceptable range. Nah, sekarang kita ngomongin masalah presisi dan akurasi. Apa sih bedanya presisi dengan akurasi? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dari gambarnya nih, mungkin ada yang punya persepsi presisi dan akurasi itu seperti apa, tapi kita coba samakan persepsinya di sini ya. Kalau akurasi, itu kaitannya dengan ketepatan, correctness. Kalau presisi, kaitannya dengan konsistensi. Kalau kita lihat gambar yang paling kiri di sini, ini dia konsisten untuk tepat di tengah. Konsisten untuk tepat, untuk korek. Yang di sebelahnya, yang ini konsisten untuk tidak akurat. Yang di nomor 3, ini akurat, dia masuk ke dalam tolerance range-nya atau acceptable results, namun tidak presisi. Tapi masih bisa diterima, ya, tapi tidak presisi. Oke? Kalau ini tidak, yang terakhir ini tidak akurat, tapi juga tidak presisi. Ini udah salah, udah gitu konsisten untuk salah. Nggak konsisten, sorry. Ini juga nggak konsisten salahnya gitu. Jadi tidak akurat dan tidak presisi. Oke? Contohnya apa sih kalau yang barang yang konteks presisi dan akurasi dalam real life? Saya ambil contoh yang paling simpel yang ada di tangan saya nih sekarang. Saya saat ini pakai Mi Band 4. Di Mi Band 4 ini, kalau saya lihatin ke teman-teman, ini ada fitur untuk heart rate detection-nya. Oke, heart rate detection di perangkat yang kayak seperti ini, Mi Band ini murah, barang murah. Jadi maksudnya konteksnya bukan perangkat medis yang dipakai oleh dokter ya, karena ini kan dia jatuhnya levelnya fitness tracker, sehingga tingkat akurasinya, tingkat akurasinya bisa jadi tidak terlalu akurat. Tingkat akurasinya tidak terlalu akurat, kadang-kadang, tapi juga dan belum tentu presisinya juga tinggi. Sedangkan kalau alat pengukur heart rate yang digunakan di rumah sakit, itu tentunya yang dibutuhkan adalah yang memiliki high precision dan high akurasi. Kalau yang dipakai di fitness tracker, kebutuhannya adalah ya cukup yang penting ya mendekati lah gitu. Selisihnya kalau lihat di hasil di YouTube ya, ya antara 5 sampai 10 detakan kalau nggak salah deh. Dari Pak Windy, tidak kuat dan presisi tidak tinggi, kenapa beli Pak? Karena murah Pak. Nggak, karena basically nggak mungkin juga kita pakai yang high precision, nggak mungkin dibawa-bawa kemana-mana. Karena untuk kebutuhan fitness tracking, kebutuhan untuk fitness tracking
ya saya tekan lagi, untuk kebutuhan fitness tracking berbeda kebutuhannya, berbeda requirement-nya dengan kebutuhan untuk heart rate detection di rumah sakit. Di rumah sakit urusannya udah jauh, udah nyawa. Oke, kalau salah baca mungkin hasilnya nanti bisa salah diagnosa. Kalau yang ini saya nggak bisa ngomong juga bahwa ini benar-benar tidak ada akurasi, tidak presisi sih. Dia lumayan akurat, tapi saya belum pernah ngukur seberapa precise. Saya nggak pernah bandingin langsung dengan yang ada di rumah sakit. Saya cuma di sini saya cuma menampilkan contoh bahwa ada perbedaan kebutuhan antara heart rate tracking, heart rate monitoring untuk kebutuhan fitness tracking dengan perbedaan kebutuhan heart rate monitoring untuk di rumah sakit. Atau yang misalnya yang perangkat yang dipakai di ICU, di ruangan ICU. Itu tingkat akurasi dan tingkat presisinya tinggi sekali seharusnya. Oke, ada perbedaan kebutuhan. Nah, perbedaan kebutuhan itu yang akan menentukan grade barang yang dipakai. Pak Sidik, oh ya, requirement principle yang affordable, akurasi yang so-so, sesuai berarti nih BN4. Ya, kurang lebih begitu Pak Sidik. Penekanan di affordable-nya. Karena nggak mungkin bawa barang-barang 10 juta untuk fitness tracking. Belum setega itu saya sama diri sendiri. Bercanda Pak. Oke, lanjut ya. Jadi, saya harap teman-teman sudah bisa membedakan apa yang presisi dan akurasi. Saya ulang lagi, presisi itu lebih erat kaitannya dengan konsistensi, akurasi lebih erat kaitannya dengan ketepatan. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep selanjutnya, ya, ini adalah 5 levels of effective quality management. Jadi dalam konteks quality management itu sebenarnya ada 5 level. Level pertama adalah let the customer find the defects. Kita rilis aja dulu softwarenya, atau kita rilis aja dulu produknya, kita launching aja dulu produknya, tanpa ada QC ataupun proses-proses quality management yang baik. Yang penting keluar dulu aja. Biar nanti kalau misalnya ada salah, toh juga ntar customer akan balik ke kita. Itu yang let the customer find the defects. Itu yang level pertama. Nah, tentunya idealnya kita nggak mau berada dalam posisi ini ya. Kita nggak mau berada dalam posisi ini. Namun kadang-kala suatu organisasi atau suatu kondisi memaksa kita untuk ada dalam posisi itu. Tapi tentunya ini adalah posisi yang tidak disarankan. Setidaknya kalau kita sadar saat ini kita ada dalam posisi itu, kita coba turun ke level bawahnya. Level bawahnya adalah detect dan correct the defects before ship to the customer as part of the quality control process. Intinya adalah jangan sampai ada barang yang defect, barang yang cacat nyampe ke tangannya user. Supaya dia tidak untuk memastikan bahwa tidak ada barang cacat sampai ke tangan user atau ada barang yang bug dalam software kita nyampe ke tangan user, berarti kita harus melakukan QC atau QC, quality control. Nah, yang di sebelah kiri sini ini nanti adalah bagian dari yang ketiga, kegiatan ini level 4 ini atau level yang kalau saya nyebut ini level 4, yang di atasnya level 5, ini level 4. Ini nanti akan erat kaitannya dengan proses di PMBOK yang namanya control quality. Nah, setelah kita punya proses quality control yang baik di dalam project kita, sudah saatnya kita maju lagi, kita memastikan dengan quality assurance, kita memeriksa, kita coba cek deh, proses kita untuk develop deliverables atau proses kita untuk bikin software, making new features for the software, atau basically creating our deliverables atau creating the results from our project, itu prosesnya sudah benar belum? Dalam konteks benarnya di sini adalah apakah proses yang kita jalankan saat ini
will be able to create defects nggak? Ada nggak yang kita bisa improve di dalam proses kita? Untuk memastikan bahwa tidak ada defect yang terdeliver. Intinya juga jangan sampai sebelum QC, di QA kita pastikan nggak ada defect nantinya di proses kita, tapi nanti yang apa namanya, kegiatan ini atau di level ini, level 3 ini, penggunaan quality assurance itu nanti erat kaitannya dengan proses manage quality di dalam PMBOK. Oke, kalau teman-teman perhatikan lagi, yang di-examine atau yang kita periksa, yang kita pastikan, yang kita benerin itu adalah prosesnya. Proses. Kalau yang di atas, yang kita cek barangnya, kita cek barang sebelum nyampe ke user. Yang di level 3 adalah kita pastikan bahwa proses penciptaan barangnya itu, creating deliverables itu, benar, atau sudah tepat, atau sudah improve. Nah, kalau ini pun juga sudah, kita berangkat ke bawahnya lagi, kita naik level lagi, di mana kita memastikan atau kita incorporate, kita sertakan quality di dalam proses planning kita, di dalam proses designing kita. Jadi dari awal planning dan designing pun juga kita sudah ngomongin quality. Quality mana sih yang mau di-achieve? Karena kembali lagi, by definition tadi, definisi dari quality apa sih? Pemenuhan kebutuhan. Oke, begitu kita sudah dapat kebutuhan dari stakeholder, ingat di project scope management ya. Nah, bagaimana sekarang di effort di quality management ini, bagaimana kita proses benar-benar memenuhi requirement dari si user atau stakeholder. Sehingga dan proses pemenuhan kebutuhan itu pun sudah di-incorporate atau direncanakan di dalam proses planning dan desain. Dalam PMBOK ini nanti konteksnya adalah quality planning. Yang kelima, atau yang paling level yang paling tinggi, itu adalah quality itu sudah menjadi bagian dari culture organisasi. Quality sudah menjadi bagian dari culture organisasi. Dan untuk yang nyampe ke level ini it's easier to said than done. Ini gampang, ngomongnya gampang, itu cuma dijadikan dijadikan slogan ataupun slogan yang dipasang di poster-poster di kantor, wow kita high quality atau, tapi it's not that easy to incorporate quality into culture. Nggak gampang, tapi juga bukan berarti nggak bisa. Contoh perusahaan-perusahaan kayak Toyota ataupun Honda, yang dimana mereka benar-benar menerapkan kualitas pada saat proses development mereka di manufaktur, itu adalah salah satu contoh yang baik. Oke. So, 5 levels of effective quality management, dimulai dari let the customer find the defects, QC, setelahnya QA, quality planning, yang terakhir adalah quality culture. Oke, lanjut. Nah, trend and emerging practice yang ada dalam konteks quality management dari PMBOK ada customer satisfaction tentunya ya. That's what we want to achieve, customer satisfaction. Lalu juga ada effort kita untuk continual improvement. Quality itu dicapai, high quality itu dicapai dengan continuous improvement. Dan untuk continuous improvement itu ada beberapa metode atau beberapa teori atau beberapa approach yang bisa dipakai, seperti PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Itu adalah didefine oleh Shewhart dan dimodified oleh Deming. Orang kenalnya Deming, tapi sebenarnya itu didefine atau diciptakan pertama kali oleh Shewhart. Lalu ada inisiatif-inisiatif yang lain seperti TQM atau Total Quality Management, Six Sigma, Lean Six Sigma, dan yang lain-lain.
Ini adalah pendekatan-pendekatan atau konsep-konsep yang akan membantu kita dalam proses continual improvement. Nah, management responsibility yang dimaksud di sini adalah kalau disebut bahwa quality itu adalah tanggung jawab bersama, ya betul, quality adalah tanggung jawab bersama. Namun, ultimately ini adalah tanggung jawabnya manajemen. Kenapa penekanannya ke manajemen? Karena nanti teman-teman akan lihat ada yang namanya cost of quality nantinya. The higher the quality that you want to achieve, we will need higher cost as well. Urusannya sama duit nanti. Nah, kalau urusannya sama duit, berarti kan seberapa banyak organisasi kita mau invest. Okay, so that's why ultimately quality itu adalah tanggung jawab manajemen. Nah, yang terakhir ada mutually beneficial partnership with suppliers. Ini konteksnya adalah untuk memastikan bahwa let's say kalau kita bikin konteksnya manufaktur ataupun proses kita create deliverables, dan jika kita juga pada saat kita proses deliverables itu, misalnya organisasi Anda itu punya subkon yang lain, nah kalau hubungan Anda dengan subkonnya itu bukan mutually beneficial partnership, karena kalau konteksnya mutually beneficial partnership berarti kan adalah hubungan partnership yang sama-sama menguntungkan ya. Kalau sama-sama menguntungkan itu kan bisa long term, kalau sudah long term relationship bagus, tentunya juga apa yang si subkon akan submit ke kita atau akan kasih ke kita, tentunya juga mereka akan memastikan barang yang mereka kirim itu memenuhi ekspektasi kita, memenuhi standar kualitas kita. Tapi kalau hubungannya kita dengan partner, dengan supplier itu lebih cuman transaksional, cuman short term aja, yang penting saya yang untung, suppliernya nangis-nangis darah, itu urusan mereka. Salah mereka sendiri ngasih harganya segitu. Kalau hubungannya seperti itu, ya tidak ada insentif bagi mereka secara long term untuk memastikan bahwa barang yang mereka produksi itu sesuai dengan ekspektasi Anda. Mungkin mereka hanya yang penting lolos dari lolos dari tes Anda, udah habis itu dia cuek aja habis itu. Sedangkan kalau mutually beneficial partnership, beda hasilnya. Oleh karena itu kalau teman-teman perhatikan yang pernah ke pabriknya Toyota atau Honda, itu pabrik besarnya Toyota nanti akan dikelilingi oleh supplier kantor pabrik-pabrik atau gudang-gudang supplier mereka tuh. Oke. Itu udah menjadi ekosistem sendiri because they have mutually beneficial partnership dengan supplier. Oke. Nah, tailoring consideration untuk project quality management, kembali saya tekankan lagi bahwa semua proses 49 proses yang ada di dalam Project Management Body of Knowledge edisi ke-6 ini semuanya bisa di-custom dan di tailor atau di-custom atau diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda dan sesuai dengan kebutuhan project Anda. Untuk project quality management, ini ada 4 hal yang Anda harus perhatikan pada saat Anda ingin men-tailor proses-proses yang ada dalam quality management. Ada policy compliance dan auditing. Apakah di organisasi Anda ada nggak sih yang Anda harus comply dan nantinya ada internal audit nggak? Lalu apakah ada standards dan regulatory compliance? Di sini saya ambil contoh gini. Organisasi perbankan itu pasti mempunyai standar dan peraturan yang berbeda dengan organisasi telekomunikasi. Dua industri ini sama-sama memiliki standar dan regulasi, tapi mungkin tingkat compliance-nya berbeda-beda. Tentunya yang perbankan akan lebih rigid. High compliance itu akan lebih diekspektasi dibandingkan mungkin industri-industri yang lain. Nah, selain itu juga
faktor lain yang Anda harus perhatikan pada saat Anda ingin mengcustom adalah apakah ada continuous improvement nggak yang sedang digunakan, yang menjadi standar atau praktek yang biasa digunakan di organisasi Anda. Termasuk juga bagaimana stakeholder engagement di dalam project Anda atau organisasi Anda. Keterlibatan stakeholder di dalam project selama ini bagaimana sih di organisasi Anda? Berikut adalah hal-hal yang kita harus consider tentang konteks quality management di project-project yang menggunakan agile ataupun adaptif. Pendekatan agile ataupun pendekatan adaptif. Oke, dikarenakan agile itu iterasinya sangat cepat ya, 2 minggu sampai 4 minggu. Oleh karena itu, quality checking-nya sama quality planning itu menjadi lebih sering. Oke, lalu juga adanya retrospective meeting yang dilaksanakan setiap akhir iterasi itu juga akan berdampak positif terhadap kualitas. Karena setiap di retrospective meeting itu kita akan kita bahas bagaimana proses pengerjaan kita di dalam iteration terakhir, ada nggak sih yang kita bisa improve di dalam iterasi selanjutnya. So there's continual improvement di dalam situ. Dan di dalam agile method pun karena dia karena itu adalah high iteration yang sangat cepat, inkonsistensi dan quality issue itu akan lebih cepat detect, akan lebih cepat kelihatan dibandingkan kalau pendekatan prediktif. Kenapa? Karena kalau pendekatan agile kan karena iterasinya sangat cepat, setiap 2 minggu kasarnya ada UAT ya, gitu. Jadi begitu ada error quality issues dan inkonsistensi langsung akan raise tuh, isunya akan keangkat. Sedangkan kalau pendekatan prediktif, UAT sendiri baru akan dilihat, QC baru akan dilaksanakan nanti di ujung-ujung project. Oke, begitu sudah di ujung project baru kelihatan ada kesalahan, mungkin cost untuk ngebetulinnya, cost untuk collecting the issues akan menjadi terlalu besar. Oke, so dalam konteks itu, oleh karena itu, makanya kalau ada beberapa orang yang mempertanyakan konteks quality di dalam pendekatan agile dan adaptive, mereka meragukan, wah kalau pakai agile mah, atau pakai adaptive, atau pakai scrum mah, entah quality-nya dipertanyakan. Oh salah, kebalik malah. Kalau untuk konteks software, penggunaan scrum atau agile itu justru quality itu lebih termanage, lebih terkelola dengan baik. Untuk terlebih-lebih untuk pendekatan ya intinya untuk tipe-tipe masalah yang memang dibutuhkan penggunaan agile. Jangan ragu buat teman-teman yang masih ragu dengan konteks quality-nya, justru dengan pendekatan agile itu quality lebih terkelola dengan baik. Intinya itu maksudnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke proses-proses yang ada di dalam quality management. Kalau teman-teman lihat di sini, prosesnya hanya ada 3 ya, nggak banyak. Jadi hanya ada di planning process group, ada plan quality management, ada di executing process group juga ada 1, ada manage quality, lalu yang terakhir di monitoring dan controlling process group kita ada 1, control quality. Proses pertama 8.1 atau plan quality management ini adalah proses di mana kita mengidentifikasi apa saja sih kebutuhan-kebutuhan quality atau standar quality yang akan kita set di project kita. Oke, termasuk di sini juga grade-nya mau seperti apa. Benefitnya adalah proses ini akan provide guidance dan direction bagaimana kualitas di dalam proyek kita itu dikelola dan diverifikasi dengan baik di dalam proyek. ITTO di dalam proyek di dalam plan quality management untuk inputnya ada project charter masuk sebagai input di sini. Ada project management plan juga masuk sebagai input di sini. Ada requirements management, ada risk management plan, lalu juga ada stakeholder engagement plan dan scope baseline. Berikut adalah komponen-komponen dari project management plan yang masuk sebagai input.
Di dalam selanjutnya ada juga project documents. Untuk project documents di sini ada assumption log, ada requirements documentation, requirement traceability. Nah, terlebih-lebih masalah ini nih, requirements documentation dan requirement traceability matrix itu adalah salah dua input yang bagi saya ini sangat penting untuk plan quality management. Kembali karena quality erat kaitannya dengan requirement. Nah, di situ juga ada risk register, termasuk juga ada stakeholder register. Kira-kira kalau konteks stakeholder register ini buat apa ya? Stakeholder register ini kan isinya adalah list siapa aja sih stakeholder dalam proyek kita. Nah, dengan kita tahu siapa aja stakeholder dalam proyek kita, dan kita bisa lihat juga mana stakeholder yang harus kita manage closely. Nah, tentunya dalam proses perencanaan kualitas di dalam proyek kita, atau basically pada saat kita ingin create quality management plan ini, nggak ada salahnya kita juga berkomunikasi dengan baik, dengan erat, dengan beberapa stakeholder yang masuk dalam manage closely. Untuk kita mengkonfirmasi dan mendapatkan requirement tambahan untuk memastikan bahwa mereka terakomodasi dengan baik requirement-nya. Selain itu juga ada EEF atau Enterprise Environmental Factors, dan terakhir adalah ada organizational process asset sebagai input di dalam proses plan quality management. Untuk tools dan teknik yang digunakan di dalam plan quality management ada expert judgment. Kalau teman-teman udah perhatiin sekarang expert judgment tuh banyak banget ya, sering banget digunakan di dalam proses-proses di PMBOK. Untuk data gathering ini sendiri ada benchmarking, brainstorming, interview. Untuk data analisisnya sendiri ada cost benefit analysis dan juga cost of quality. Nanti kita akan lihat nih cost of quality. Decision makingnya sendiri ada multi criteria decision analysis, ada bobot faktor nantinya. Representasi data juga digunakan beberapa tools seperti flowcharts, logical data model, matrix diagram, dan mind mapping. Lalu tools dan teknik yang digunakan lainnya adalah adanya test dan inspection planning, perencanaan ya, ini masih perencana doang, perencanaan, test dan inspection, termasuk meeting. Output yang dapat dihasilkan dari proses 8.1 adalah yang utamanya adalah quality management plan. Yang utamanya adalah quality management plan. Kemudian ada juga quality matrix. Jika diperlukan, bisa jadi akan ada update di dalam project management plan, yakni di dalam komponen risk management plan dan juga scope baseline jika dibutuhkan. Lalu kemudian juga ada project document updates jika dibutuhkan, yakni ada license dan register, requirement accessibility matrix, risk register, dan juga stakeholder register. Nah, kita mulai membahas sedikit-sedikit mengenai tools dan teknik yang ada di dalam plan quality management, proses quality planning. Untuk kebutuhan ujian PMP, tools-tools yang akan kita bahas ini tidak mesti teman-teman itu bisa menguasai 100% cara menggunakan tools-tools tersebut. Tidak dibutuhkan di ujian PMP. Yang dibutuhkan untuk ujian PMP adalah pemahaman rekan-rekan terhadap tools-tools dan teknik yang ada di sini. Ini apa sih toolsnya? Dan kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menggunakan tools tersebut? Itu yang esensinya dibutuhkan pada saat untuk menghadapi ujian PMP. Bukan Anda tahu cara menggunakan, mengerti atau sampai detail, Anda expert dalam tools tersebut, enggak. Oke, untuk data gathering ada benchmarking. Kita mengcompare quality standard yang kita sudah set atau kita mau set mungkin ke project-project yang lain, baik itu project yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya atau mungkin project di luar organisasi kita.
Dengan kita melakukan benchmarking, kita juga bisa identify mungkin best practice ataupun ideas for improvement. Wah, bisa jadi kita akan ketemu aha moment atau hal-hal yang wah ini lucu juga nih kalau kita implement kayak gitu. Lalu brainstorming. Brainstorming itu kan adalah kegiatan untuk kita menggather data atau untuk gather ideas. Oke, di dalam brainstorming prinsipnya adalah there's no bad ideas. Interview ini adalah proses di mana kita melakukan interview, mungkin interview dengan beberapa stakeholder ataupun klien ataupun subject matter expert untuk mengidentifikasi standar kualitas yang dibutuhkan untuk produk yang kita ingin create. Untuk data analisis sendiri, di sini ada cost benefit analysis. Oke, tentunya karena makin tinggi standar kualitas kita, tentunya cost-nya juga makin besar. Nah, kita harus coba cari balance tuh. Coba cari balance sesuai dengan grading kita. Kalau misalnya, let's say, pada saat kita mau bikin new design for Galaxy A series, kalau proses development-nya dan juga komponen-komponen yang kita gunakan menjadi terlalu mahal jadinya, ya tentu kan juga nggak sesuai dengan grading-nya, nggak sesuai dengan cost benefit-nya. Oke, lalu ada juga cost of quality. Nah, cost of quality nanti kita akan lihat ada dua komponen cost of quality. Ada cost of conformance dan cost of non-conformance. Cost of conformance adalah money spent during the project to avoid failure. Uang yang kita keluarkan di dalam project, selama project, untuk menghindari kegagalan. Sedangkan cost of non-conformance adalah uang yang kita keluarkan selama project atau setelah project dikarenakan adanya kegagalan. Oleh karena itu tentunya sebisa mungkin kita hanya mau keluar uangnya tentunya di cost of conformance. Sedangkan sebisa mungkin kita menghindari cost of non-conformance. Cost of conformance itu apa aja? Di situ ada prevention cost, ada juga appraisal cost. Prevention cost adalah bagaimana kita build a quality product. Di situ ada training, ada document processes, ada equipment, ada time to do it right, segala macam. Dan yang lain-lain. Nah, sedangkan appraisal cost adalah bagaimana kita meng-assess quality pada saat proses development-nya. Di situ ada testing, ada destructive testing loss, ada inspection, dan yang lain-lain. Tentunya kalau kita ingin meningkatkan standar kualitas di dalam standar kualitas project kita atau produk kita harus invest di cost of conformance. This is where we invest our money. Makin tinggi grade yang ingin kita yang ingin kita create dan high accuracy, high precision juga, tentunya prevention cost dan appraisal cost-nya juga akan makin tinggi. Nah, sedangkan di cost of non-conformance itu ada dua tipe, ada internal failure cost, lalu juga ada external failure cost. Internal failure cost masih mending, tentunya masih mending internal failure cost dibandingkan external. Yang internal failure cost itu uang yang keluar karena memang ada kegagalan, ada cacat. Sehingga di situ bisa jadi ada rework. Kalau rework itu berarti kan akan ada cost juga untuk mengerjakan ulang. Ataupun bisa jadi ada scrap. Ada yang mesti dibuang sekalian. Udah nggak dipakai lagi ini. Udah nggak bisa diapa-apain gitu. Itu menjadi cost kan jadinya. Nah, sedangkan external failure cost itu di situ ini yang lebih fatal sebenarnya. Ini jika failure-nya diketemukan oleh customer. Kalau begitu nanti bisa ada liabilities. Liabilities itu bisa jadi kita kena tuntutan atau kita kena warranty work gitu. Ataupun loss business. Kalau teman-teman ingat contoh yang beberapa tahun lalu sempat kejadian, Samsung Galaxy Note 7. Masih ingat kan? Yang baterai meledak. Oke. Masih ingat nggak waktu itu di bandara-bandara hampir seluruh dunia, itu mereka sampai mengeluarkan pengumuman
menyebutkan merek Samsung Galaxy Note itu dilarang masuk ke dalam pesawat. Nah, coba kalau itu kejadiannya bukan dengan Samsung. Coba itu kejadiannya dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang belum seraksasa kayak Samsung. Mungkin perusahaan itu bisa tutup setelah habis itu langsung tutup kali. Untung ini Samsung ya. Samsung yang mereka create-nya bukan handphone doang ya. Apa sih yang nggak di masuk yang Samsung nggak bikin gitu. Mungkin kendaraan aja kayaknya belum ada Samsung, mobil Samsung. Oke. Jadi external failure cost itu bisa sangat menyakiti organisasi kita. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita fokusnya kalau kita mau invest tentunya sebaiknya kita fokus di cost of conformance. Untuk menghindari cost of non-conformance. Nah, untuk data representation dalam 8.1 ini atau Plan Quality Management itu ada flowchart, kita bisa gunakan flowchart. Itu digunakan untuk merepresentasikan atau memvisualisasikan step-step di dalam proses kita. Lalu ada juga logical data model, ada matrix diagram, dan juga ada mind mapping. Kembali, saya ingatkan teman-teman di sini, teman-teman tidak harus benar-benar mengerti masing-masing totalnya seperti apa sih setiap tools ini, tapi setidaknya paham kapan dan bagaimana, kapan dan apa dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan tools tersebut. Ada pertanyaan dari Pak Fauzi Malik. Pak, yang membuat cost-nya berbeda itu quality-nya atau grade-nya ya sebenarnya. Soalnya kalau quality terkait dengan presisi dan akurasi kan bisa sama saja Pak, alat untuk bikin presisi dan akurasi buat mobil 300 mile per hour dan 150 mile per hour. Oke, sorry. Soalnya kalau quality terkait dengan presisi dan akurasi, kan bisa sama saja Pak, alat untuk bikin presisi dan akurasi buat mobil 300 mile per hour dan 150 mile per hour. Tapi belum tentu bisa sama cost-nya untuk bikin grade berbeda. Oke, sepengetahuan saya Pak, effort yang kita keluarkan untuk barang yang grade-nya tinggi, seperti misalnya Lamborghini, itu cost of quality-nya pun juga menjadi lebih tinggi juga. Jadi grade-nya bisa beda. Kayak misalnya tadi Lamborghini dengan Tata Nano, oke, itu totally different, yang 180 ekstrim karena ekstrim banget ya gitu. Nah, oke, quality-nya sama-sama jelas bahwa perbedaan grade sudah jelas juga. Perbedaan grade juga sudah jelas. Nah, pemenuhan ekspektasi atau pemenuhan requirement pada saat pabrikan Tata Nano membuat mobil Tata Nano, itu kan adalah pilihan. Apakah mereka benar-benar akan bikin mobil Tata Nano yang high quality atau medium quality untuk grade Tata Nano? Itu pun juga jadi pilihan bagi mereka. Oke, sedangkan untuk Lamborghini di bayangan saya, karena gini, kalau Tata Nano, soalnya mereka salah satu yang mereka menjadi constraint mereka adalah cost. Yang menjadi constraint Tata Nano adalah cost. Kita ngerti bahwa Tata Nano requirement-nya adalah bikin mobil yang murah, hemat, oke. Hematnya kenapa? Karena kan mobilnya ringan. Karena kalau mobilnya ringan, berarti dia lebih hemat bensinnya. Nah, grade-nya udah jelas ya, grade-nya di situ untuk memenuhi. Nah, sekarang pemenuhan requirement terhadap kita udah jelas nih requirement Tata Nano itu apa aja sih, A, B, C, D, hemat bensin, cost-nya murah, lalu
produknya bangkunya nyaman, yang cukup buat keluarga gitu. Nah, pilihannya pabrik tata nano untuk apakah benar-benar akan memenuhi semua standar kualitas yang tinggi di dalam proses pembuatan tata nano, atau mereka akan balancing dengan cost-nya. Karena balik lagi, tata nano salah satu requirement-nya adalah cost yang murah, price yang murah. Price yang murah berarti cost development-nya pun juga harus affordable. Sehingga bisa jadi Pak, tools-tools yang mereka pakai pun juga mungkin tidak sesophisticated Lamborghini. Kemampuan mereka untuk R&D-nya mereka, budget R&D-nya mereka tentunya tidak sesophisticated Lamborghini. Kenapa? Karena Lamborghini tidak ada constraint dari sisi cost mungkin. Oke, Pak Fauzi? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh Cypok. Ini adalah contoh dari, saya mundur sedikit, contoh dari flowchart. Cypok model ini adalah satu kanvas yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk menggambarkan proses di dalam bisnis proses Anda, di dalam organisasi Anda. Di dalam setiap proses pasti ada suppliernya. Yang dimaksud dengan supplier di sini bukan supplier maksudnya supplier Anda ke organisasi, bukan. Oke, misalnya nih, misalnya kalau proses pembeli yang di sini prosesnya kita let's say salah satu prosesnya adalah create PO. Proses creating PO. Ini bagian dari procurement dan salah satu prosesnya adalah creating PO. Supaya dia bisa create PO, dia butuh apa? Supaya si departemen procurement dia bisa rilis PO, dia butuh apa? Dia butuh requirement. Ada purchase request dari user. Betul, Pak. Ada purchase request dari user. Nah, inputnya berarti purchase request. Siapa yang supply purchase request tersebut? Departemen. Departemen yang butuh misalnya IT departemen, atau finance departemen, atau accounting departemen, atau marketing departemen, dia butuh barang, dia akan create in purchase request. Jadi di supplier ini justru adalah departemen, let's say IT departemen. Oke, inputnya purchase request akan masuk sebagai proses create PO. Oke, nah di bawahnya kan ada measurement list nih. Nah, measurement listnya di sini contohnya gini, input requirement dan measurement list. Si purchase request itu bisa diterima oleh procurement department untuk memulai proses creating PO kalau ada apa aja. Nah, ada requirement di sini jadinya kan, purchase request itu bisa dipakai atau bisa masuk, bisa disetujui kalau ada, let's say, kebutuhan yang jelas, spesifikasinya apa, macam-macam lah. Terus ada harga indikatif price-nya enggak, lalu ada potensial seller-nya enggak gitu. Dan yang paling penting adalah purchase request-nya sudah di-approve belum? Siapa yang approve-nya? Nah, bisa jadi ada internal proses di dalam organisasi tersebut. Kalau pembelian ini harus approval-nya tingkatnya sampai mana? Gitu. Kalau pembeliannya sampai level berapa 100 juta, mungkin harus approval sampai mana? Nah, measurement list di sini adalah bagaimana mengukur si input tersebut terhadap requirement list-nya. Jadi di sini mungkin measurement list-nya bagaimana kita mengukurnya, matrix-nya gimana? Ya mungkin ataupun tools yang digunakannya bagaimana? Ya mungkin di sini sederhana dokumen checking. Oke. Nah, masuk ke proses tadi kan creating PO. Creating PO, outputnya apa dari proses creating PO itu? Ya PO. Oke. Siapa yang akan menjadi customer atau akan mengkonsum PO tersebut? Ditujukan siapa sih PO? Ditujukan ke siapa sih PO tersebut? Ditujukannya ke vendor, potensial vendor atau vendor. Vendor apa kalau PO? Ya. Jadi agak kebalik ya, customer tapi jadinya vendor gitu. Tapi di konteksnya adalah customer dari si hasil proses tersebut. Nah, di sini juga nanti ada nih, vendor akan terima si PO itu kalau ada apa aja requirement list-nya. Dan lalu bagaimana memesurnya, ya dokumen checking atau apapun. Oke. Dengan Cypok ini, dokumen sederhana, kanvas sederhana ini kita bisa
menggambarkan proses flow yang ada di dalam organisasi kita. Oke, lanjut. Sehingga outputnya adalah quality management plan. Quality management plan sendiri itu bisa sangat sederhana atau bisa sangat detail, bisa sangat kompleks. Bisa sangat sederhana. Ini contoh yang sangat sederhana ya. Ini di sini ada matriksnya apa? Number of defects. Goalnya less than 5 per 1000. Rasionalnya defects repair is costly. How? Bagaimana gitu. Ini contoh yang oversimplified, sangat sederhana gitu. Tapi bisa sangat kompleks. Tergantung dari apa? Tergantung dari kebutuhan project Anda. Oke, sekarang masuk ke executing process group. Di mana di executing process group, kita ada proses namanya manage quality. Tujuan dari proses manage quality adalah kita melakukan audit. Kita melakukan audit terhadap quality requirement dan proses kita. Yang kita audit apa sih? Yang kita audit adalah proses. Proses kita creating deliverables. Oke, manage quality konteksnya adalah we're doing audit, we're doing quality assurance. Ya, kalau teman-teman ingat tadi 5 tahapan quality management plan, 5 tahapan quality management, kan ada tadi quality assurance. Quality assurance itu adalah manage quality. Kita memastikan proses pada saat kita creating deliverables itu sesuai dengan plan kita. Sehingga nantinya idealnya defect yang dihasilkan itu menjadi sangat minimal. Input dari proses ini ada project management plan, di mana di situ ada quality management plan-nya ya. Lalu ada juga project document menjadi input di proses ini, di mana di situ ada lessons learned register, quality control measurement, quality metrics, risk reports. Quality control measurement sebenarnya ini kan adalah bagaimana kita quality control measurement adalah apa-apa saja yang akan kita ukur nanti di quality control. Bukan di sini, ini quality assurance. Tapi dengan kita tahu bagaimana kita akan melakukan QC nantinya, itu akan menjadi input pada saat kita melakukan QA. Quality metrics, yang tadi, bagaimana kita ada tracing quality di dalam project kita, lalu ada risk reports. Input lainnya adalah adanya organizational process asset. Tools dan teknik yang digunakan di dalam proses 8.2 atau manage quality, ada data gathering atau checklist, ada data analysis, di mana di sini ada contohnya alternative analysis, dokumen analysis, proses analisis, sampai dengan root cause analysis. Kemudian juga ada decision making, di mana di sini ada multi-criteria decision analysis. Kembali ada data representation, di mana yang digunakan adalah affinity diagrams, cause and effect diagrams, flow charts, histograms, matrix diagram, dan scatter diagrams. Audit menjadi tools dan teknik yang paling utama. Lalu ada juga design for X, ini akan kita singgung nanti sedikit apa itu design for X. Kemudian problem solving dan quality improvement methods juga adalah tools dan teknik lainnya yang kita gunakan di proses 8.2. Output dari proses ini adalah adanya quality reports. Jadi bagaimana hasil QA itu akan dituangkan ke dalam quality reports. Lalu ada test dan evaluation documents. Change request, oke. Jika ternyata pada saat proses QA ini, proses audit, kita menemukan ada hal-hal yang harus kita ubah atau kita rekomendasikan untuk diubah, kita raise request. Di mana perubahan tersebut bisa ada menyebabkan update terhadap quality management plan, bisa menyebabkan update atau perubahan terhadap scope baseline, juga terhadap schedule ataupun cost baseline. Jadi ketiga baseline itu bisa berubah dikarenakan change request dari sini. Sedangkan update yang bisa dilakukan terhadap project dokumen ada issue log, lesson learned register, dan juga risk register. Nah, audit, tadi saya sudah sempat singgung bahwa audit adalah tools yang kita gunakan di dalam proses quality assurance, di mana kita mendeterminan bahwa aktivitas yang kita laksanakan itu comply dan sesuai dengan policies
dari project dan organisasi. Sesuai juga dengan quality management plan yang sudah kita create. Audit biasanya dilaksanakan oleh tim yang eksternal dari project. Okay. Usually conducted by a team external to the project. Data analisis yang digunakan di sini ada beberapa, ada alternatif analisis, di mana alternatif analisis ya untuk mengcompare aja. Ada beberapa opsi, mana kita timbang mana yang lebih baik antara opsi A atau opsi B, di mana kita assess pro dan con dari masing-masing alternatif tersebut. Dokumen analisis, ini kita menganalisa different dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari project control reports kita coba cross check lagi semuanya apakah sudah memenuhi standar atau enggak. Proses analisis, di mana kita mapping proses dalam proses development deliverables dalam project kita mapping, lalu kita assess apakah dalam proses tersebut bisa ada improvement yang kita bisa ambil, ataupun kita assess apakah bisa jadi ada error yang muncul dari kesalahan di dalam proses. Root cause analysis adalah proses di mana kita mencoba mencari underlying reason atau alasan utama kenapa adanya muncul suatu defect atau error dari project kita. Nah, sedangkan data representation, di sini ada affinity diagram. Ini digunakan pada saat we used to organize potential cause of defects into groups. Jadi ada potential cause-nya itu dikelompokkan, kita kelompokkan menjadi grup yang saling mirip-mirip. Cause and effect atau fishbone atau Ishikawa diagram. Nah, ini saya bisa pastikan kalau ini Ishikawa, cause and effect dan fishbone hampir dipastikan ini keluar 1-2 soal. Setidaknya 1-2 soal, cause dan effect atau fishbone atau Ishikawa ini namanya keluar. Ini adalah satu barang dengan 3 nama. Ada cause and effect, fishbone, atau Ishikawa diagram. Kalau kaitannya dengan root cause, itu pasti ngomongnya Ishikawa, fishbone, atau cause and effect. Okay. Used to identify possible root cause for a problem. Root cause, ada rootnya ketinggalan situ. Flowchart ini adalah visualisasi untuk memvisualisasikan proses-proses yang ada di dalam project kita. Sedangkan histogram itu kapan digunakan pada saat kita ingin menampilkan number of defects per deliverable, misalnya gitu, ranking of the cost of the defects dan yang lain-lain. Matrix diagram digunakan pada saat untuk menampilkan strength of relationship. Jadi kalau misalnya ada 2 atau 3 faktor, 2 faktor biasanya sih. Nah, itu kita gunakan matrix diagram untuk menampilkan relationship di antara cost dan objektifnya. Scatter diagram itu digunakan pada saat kita punya banyak data numerical dan kita ingin menentukan relasi di antara dua variabel tersebut. Data numerical yang banyak, kita punya banyak titik data, banyak data point, kita gunakan scatter diagram untuk melihat nih sebaran datanya itu adanya di mana. Ini contoh dari Ishikawa diagram, di mana kalau dilihat di pojok kanannya, ini adalah root cause-nya. Ini adalah problemnya. Lalu di sini ada potential cost-nya, ada people, ada proses, ada equipment, ada material, environment, ataupun management. Lalu dari masing-masing potential cost-nya dicari nih, faktor-faktor apa yang bisa muncul menjadi penyebab kesalahan dari sisi equipment, dari sisi proses apa. Nanti dari sini kita bahas bersama dengan project team sehingga kita bisa putuskan mana yang kira-kira menjadi potential root cause. Nah, design for X ini adalah suatu konsep di mana pada saat proses designing kita memastikan bahwa kini kita desain buat apa nih? Kalau misalnya tadi kayak Tata Nano. Kalau di sini ada X-nya itu adalah reliability, deployment, assembly, manufacturing, cost,
safety, sama usability. Kira-kira kalau saya tanya ke teman-teman, Tata Nano, dia lebih fokus kemana desainnya, desain produknya? Cost, sama mungkin usability. Betul. Pak Fauzi betul, cost dan Pak Windy usability. Mungkin dua itu ya yang menjadi concern utamanya. Tapi kalau misalnya saya tanya sekarang mobil Volvo. Volvo itu kan terkenal dengan safety-nya. Ya, kalau Volvo safety. Safety dan reliability kayaknya. Oke, jadi ada perbedaan fokus pada saat proses designing pun juga itu akan menghasilkan quality impact yang berbeda juga. Itu konteks atau konsep dari design for X. Sehingga di 8.2 outputnya adalah quality reports, di mana di dalam quality report tersebut bisa jadi muncul ada may include ya, bisa ada quality management issues, recommendation for process, project, dan product improvements. Bisa jadi juga ada corrective action recommendation, bisa jadi ini bisa berpotensi menimbulkan change request, ataupun summary findings from the control quality process. Nah, sekarang kita maju ke proses grup yang terakhir di dalam quality management process, yakni adalah monitoring dan controlling proses group. Di mana di situ ada satu proses saja, yakni QC, control quality. Control quality atau QC, quality control. Tujuan dari QC atau control quality adalah memastikan bahwa tidak ada defect yang sampai ke tangan user. Esensinya itu. Bagaimana kita memastikan tidak ada defect yang sampai ke tangan user? Bagaimana supaya itu terjadi? Ya, kita lakukan inspeksi. Oleh karena itu, makanya di control quality, di sini saya langsung highlight, yang menjadi tools utamanya adalah inspection. Di luar selain ada data gathering, ada data analysis. Data gatheringnya ada checklist, checksheet, statistical sampling, questionnaire, dan survey. Data analisisnya ada performance review dan root cause analysis. Kembali root cause juga digunakan di sini. Tapi yang paling penting adanya ada test inspection dan testing atau product evaluation. Hasil dari inspection dan testing nanti akan ditampilkan melalui tools data representation, ada cause and effect diagram, ada control chart, histogram, ataupun scatter diagram. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya pun juga di 8.2 kita juga menggunakan scatter diagrams, di sini pun juga kita bisa gunakan scatter diagrams. Dan tools terakhirnya adalah meeting. Itu toolsnya. Sedangkan untuk inputnya ada project management plan sendiri, tentunya ada quality management plan sebagai komponennya, lalu juga ada project documents, lesson learned register, quality metric, dan test evaluation document. Oke, sekarang saya ingatkan kembali remind teman-teman. Semua proses yang ada di dalam, mostly, ya nggak semua, proses-proses yang sudah ada namanya monitor dan kontrol, proses-proses yang ada di namanya itu ada monitor dan kontrol, itu pasti mengcompare, membandingkan antara aktual dengan plan. Di sini yang plannya yang mana? Yang plannya tentunya adalah adanya project management plan dan project documents. Oke, aktualnya mana? Yang aktualnya adalah ya si deliverables-nya. Deliverables dan work performance data. Itu adalah komponen-komponen yang merepresentasikan aktual. Jadi kita compare plan dengan aktual. Pada saat kita melakukan inspeksi, kita cek aktualnya, kita cek deliverables-nya dengan quality plan kita. That's inspection. Kalau audit, kita cek prosesnya, yang kita cek proses. Kalau inspeksi yang dicek adalah deliverables. Outputnya menjadi quality control measurements, ada verified deliverables. Jadi kalau deliverables-nya itu lolos dari inspection lewat QC ini, ntar kalau misalnya di manufaktur ada stiker QC nantinya. Itu namanya berubah dari deliverables, namanya berubah menjadi verified deliverables. Lalu juga ada work performance information sebagai output.
Kemungkinan juga ada change request. Kenapa bisa ada change request? Bisa jadi ada rework atau correction yang harus dilaksanakan. Itu juga bisa berpotensi mengubah menimbulkan atau menimbulkan update terhadap project management plan kita, yakni di quality management plan. Sedangkan update di dalam project dokumen bisa ada issue log, lesson dan register, risk register, dan juga test and evaluation dokumen. Data gatheringnya ini tadi kita ada di sini dibahas disebutkan satu-satu. Di sini ada checklist. Checklist ya seperti biasa, checklist biasa ya. Supaya kita ngecek barangnya atau ini udah belum itu checklist. Check sheets, nanti ada contohnya kalau check sheet. Check sheet itu untuk organize facts in a manner that will facilitate effective collection of useful data about potential quality problem. Check sheet sedikit lebih komprehensif dibandingkan checklist. Statistical sampling, ya ini menggunakan sampling dengan konteks statistical untuk measure control dan verify quality. Lalu kita juga bisa gunakan questionnaire dan survey. Ini kita bisa lakukan survei ke customer untuk mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat kepuasan mereka terhadap produk atau service yang kita hasilkan. Ini adalah contoh dari check sheets. Jadi kalau misalnya di sini contohnya, di sini ditampilkan defects-nya, contoh-contoh defect-nya. Di sini ada small scratch, ada large scratch, ada bengkok, ada missing komponen, warna yang salah, labeling yang salah. Di hari pertama, oh ini ada bengkok band sampai 3, missing komponen sampai 5, gitu. Wrong color sampai 2. Di hari kedua, wrong color nggak ada. Di hari ketiga, ada 1. Di hari keempat ada. Ya, so, jadi kalau misalnya dibikin seminggu, bisa dilihat summary dalam seminggunya. Itu check sheets. Oke. Untuk data representation, sama seperti tadi, cause and effect atau fishbone atau Ishikawa juga bisa digunakan. Control chart kita bisa gunakan, nanti habis ini ada contoh control chart. Histogram juga kita bisa gunakan, scatter diagrams juga kita bisa gunakan. Untuk kebutuhan ujian, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, Anda semua tidak diharapkan untuk bisa menggunakan atau mastering these tools, all the tools. Tapi yang diharapkan adalah Anda tahu ini toolsnya apa, dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan tools tersebut. Oke? Itu yang diharapkan dari Anda. Nah, di sini adalah contoh dari control charts, di mana misalnya di sini ada proses average-nya adalah skornya atau nilainya 110, itu proses average-nya. Sedangkan upper control limit-nya bisa jadi adalah sekitar 122. Antara 120 sampai 100, intinya gini, antara upper control limit sampai lower control limit ini adalah acceptable results. Jadi mungkin antara 122 sampai dengan 98 itu masih acceptable. Di luar 122, di luar garis merah ini, di atas ataupun di bawah, itu sudah menjadi unacceptable. Atau di sini sebutannya adalah out of control point. Yang normal variasinya adalah di sini. Oke? Makin tinggi, makin sophisticated proses development kita, makin tinggi kita bisa presisi, meningkatkan presisi di dalam proses kita. Tentunya poin-poin yang ada di sini akan makin mendekati 110. Oke, kalau kita konsisten mendekati 110 itu kita disebut presisi. Kalau dilihat di sini kayaknya nggak begitu presisi ya, tapi masih masih akurat, tapi tidak presisi. Nah, ada satu yang keluar, ini berarti ini unacceptable nih produknya ini. Oke, ini adalah control chart. Nah, output dari control quality, jadi ada dokumen quality control measurement atau hasil dari proses quality control kita. Ada verified deliverables, berarti adalah deliverables yang sudah lolos QC. Ada validated changes. Nah, ini
Kemarin kita sempat bahas di integration management pada saat change itu disetujui oleh proses change control kita. Oke, approve change request tersebut juga akan masuk ke dalam 8.3 atau control quality. Di mana di sini konteks kenapa approve change request masuk ke sini untuk memastikan bahwa change yang sudah di-approve itu sudah benar-benar dilaksanakan dan diinspeksi dengan baik. Oke, lalu bisa juga memunculkan change request baru lagi kalau ternyata ada beberapa produk ataupun ada hal-hal yang tidak lolos QC sehingga bisa menimbulkan change request. Oke, sampai saat ini adalah slide terakhir untuk proses project quality management. Total ada 41 slide. Jadi sebagai recap, hari ini kita sudah membahas mengenai project quality management. Kita juga sudah bahas juga terhadap apa itu perbedaan antara quality dengan grade, di mana quality fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan requirement. Sedangkan grading adalah perbedaan tingkat karakteristik teknis yang memang disengaja atau direncanakan. Di mana contohnya kalau grading di sini ada Galaxy J series, Galaxy A series, dan Galaxy S series, itu adalah perbedaan grading. Tapi bagaimana kita create handphone yang A series dan benar-benar memenuhi kebutuhan kita sehingga handphone tersebut sesuai dengan grading plan-nya, itu adalah quality. Oke, lalu kita juga sempat sudah kenal tadi atau menyamakan persepsi apa itu presisi dan apa itu akurasi. Lalu kita juga sudah lihat beberapa proses yang ada di dalam project quality management. Ada 3 proses, ya ini adalah, bentar saya mundur dikit. Ada plan quality management, ada manage quality, dan juga ada control quality. Di mana plan quality management adalah kita merencanakan quality di dalam project kita. Sedangkan manage quality adalah kita melakukan quality assurance. Kita melakukan tools-nya adalah audit. Kita mengaudit apa yang diaudit. Yang kita audit adalah proses development kita. Yang terakhir, control quality adalah kita melakukan QC, quality control. Tools yang digunakan adalah inspeksi. Apa yang diinspek? Deliverable-nya, barangnya, produknya yang kita inspek. Sesuai nggak dengan quality plan? Oke? QA atau manage quality, itu tools-nya adalah audit. QC atau control quality, tools-nya adalah inspection. QA yang dicek adalah proses. QC yang dicek adalah barang. Ya, tolong diingat itu ya, jangan kebalik-balik. Oke? Sekarang saya buka waktu untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau yang case Samsung Galaxy Note 7 itu berarti bisa disebabkan QC-nya kurang ya, atau ada faktor lain di luar QC yang bisa menyebabkan produknya bisa unacceptable di market. Oke, kalau saya tidak salah recap ceritanya Pak Yohanes, untuk yang quality Galaxy Note 7 itu, kalau tidak salah proses desain baterainya itu tidak mengconsider heat atau panas yang ada di negara-negara yang berbeda, atau kondisi panas yang eksternal yang berbeda. Itu jadi basically ada kesalahan proses desain baterai. Ada proses kesalahan desain baterai. Sedangkan baterainya itu sendiri bukan diproduksi oleh Samsung langsung kalau nggak salah. Waktu itu yang produksi dan desain produksi baterainya adalah vendornya. Samsung cuma mau menyediakan spesifikasi, oke, kita butuh baterai yang kayak begini, kita butuh keluarannya adalah sebegini, ini form faktornya kita mau setipis ini mau selebar apa, karena biar bisa muat di dalam casing mereka semuanya. Tapi di dalam bungkusan dalamnya itu yang menyebabkan adanya, kalau nggak salah, ada kesalahan desain intinya gitu. Berarti masalah scope detailing juga ya? Bisa jadi iya. Saya nggak begitu ngerti detail teknisnya, ceritanya lupa saya gimana itu. Tapi basically it's the battery
battery design error. Kayak soal web kemarin yang nggak bisa di semua browser ini baterainya nggak bisa di semua negara. Iya, kurang lebih begitu, Pak. Nggak bisa di semua negara dan nggak bisa di semua gini, Anda pada saat kena tekanan yang tinggi di pesawat bisa meledak. Pada saat ditinggalin di dalam dashboard mobil bisa meledak. Mobilnya kebakar satu total. Oke, karena ada kalau nggak salah ada satu layer security, satu layer material yang seharusnya ada itu nggak ada, itu bisa menyebabkan defect di mana-mana jadinya. Berarti bisa jadi juga desain planning, desain error sama kurangnya QC atau bukan QC, kurangnya proses testing di R&D-nya mereka. Nah, QC-nya itu sendiri biasanya kalau untuk handphone, setahu saya untuk QC adalah memastikan bahwa output yang dikeluarkan, power yang dikeluarkan oleh baterainya itu sesuai voltase dan ampere-nya. Itu Pak Yohanes. Setahu saya ya, untuk baterai, begitu mereka sudah approve desainnya, untuk proses QC barangnya, masing-masing barangnya itu, kan yang dicek adalah biasanya cuma voltase sama ampere. Setahu saya begitu. Ini sebenarnya sama dengan case ini. Kalau teman-teman ingat, Toyota dan Honda sama-sama beberapa tahun terakhir ini suka recall kok saya jadi lupa namanya. Apa sih yang safety bag ya? Yang begitu kita tabrakan airbag ya, Pak Andi. Makasih Pak Andi, Pak Denis juga makasih. Ya, di mana kalau nggak salah manufaktur airbagnya tersebut adalah kalau nggak salah namanya Takata deh. Jadi mereka pun juga baru ketahuan defect-nya itu pada saat sudah terjadi beberapa kejadian kecelakaan oleh pemilik mobil, kecelakaan tapi airbag-nya nggak keluar. Nah itu begitu mereka melakukan inspeksi terhadap barangnya tersebut, sehingga muncul kesimpulannya adalah memang berarti ada proses desain error di awalnya, sehingga oleh karena itu mereka harus recall, masif recall. Jadi dan itu bisa menimbulkan banyak masalah kan, karena memang setahu saya itu pun juga jadi ada tuntutan besar terhadap Toyota dan Honda dari korban-korban kecelakaan tersebut. Untuk perusahaan yang dikonsider memiliki quality culture yang baik ya, itu pun juga masih bisa kebobolan. Sama halnya dengan Apple juga sama pernah. Kalau teman-teman pernah ingat kasus iPhone berapa ya, yang kalau tangannya itu megangnya handphonenya seperti apa, nanti sinyalnya jadi drop. Jadi tangannya mesti bagaimana? Karena kalau tangannya gini, itu nutupin antenanya dia. Oke. So, even pabrikan atau merek brand yang besar pun juga tidak bisa lepas dari masalah quality issues. Baik itu dia ada quality plan yang salah atau quality assurance-nya yang kurang tepat ataupun quality control-nya yang masih kurang tepat juga. iPhone 7 ya. Emang iPhone 7 ya? Kayaknya itu itu masih zamannya Steve Jobs ada kok. Sampai Steve Jobs yang bikin video khusus untuk ngebelain bahwa enggak, Anda salah megang handphone-nya, harus megang handphone seperti ini. iPhone 4 kalau gitu ya, kayaknya mungkin iPhone 4. So every brand have their own quality issues, dan yang kita bisa lakukan adalah kita memastikan effort untuk kita melakukan perencanaan quality yang baik, melakukan quality assurance yang baik, dan juga melakukan kontrol quality yang baik juga. Sebaik mungkin.
Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman sebelum kita tutup ininya. Sekarang sih sudah jam setengah 9. Sebenarnya masih ada waktu untuk Q&A yang lainnya. Jadi kalau ada teman-teman untuk bertanya masalah tidak hanya terkait quality management, tapi sepanjang masih dalam konteks PMP, ujian PMP silakan. Ataupun PMBOK 6 ini. Oke, nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada, kita tutup aja kalau gitu. Ini Jumat malam, teman-teman juga mungkin capek. Jangan lupa teman-teman ngerjain kuisnya ya. Kuis sampai session 7 sudah naik, sudah bisa dikerjakan. Tadi juga terima kasih Pak Albert ada sedikit koleksi tadi untuk kuis di session 6. Di session 6 masih ada koleksi tadi. Terima kasih Pak Albert. Itu sudah kita perbaiki. Untuk teman-teman yang lain yang belum mengerjakan kuisnya, tolong dikerjakan kuisnya. Karena itu nanti akan ada bagian dari report kami untuk masing-masing peserta. Nanti yang akan kami laporkan adalah kuis juga bisa dikerjakan berkali-kali, silakan. Nanti yang akan kami cantumkan dalam report adalah yang 3 pertama kali. Jadi kalau teman-teman mengerjakannya 5 kali, yang kita masukkan ke dalam report hanya yang 3 kali pertama. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau begitu izinkan saya untuk menutup sesi 8 kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. It's been a great session as well. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Semoga semuanya beristirahat dalam keadaan baik semua. Sampai ketemu di hari Senin ya, di sesi selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.